Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas hidrogeologi lanjut. Jadi kelas ini diampu oleh saya sendiri Agus Ramdan dan juga oleh Profesor Lambok Hutasoid. Jadi seperti saudara dapat lihat pada slide ini, topik kuliah kita pada minggu ini adalah mengenai pumping test. Jadi saya bisa sebutkan bahwa pumping test ini adalah salah satu skill utama yang harus dikuasai oleh hydrogeologist. Pumping test sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama apa yang kita sebut sebagai aquifer test, ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan sekarang ini. Jadi aquifer test ini bertujuan untuk mengetahui parameter aquifer. Kemudian yang kedua apa yang kita sebut sebagai well test. Jadi well test tersebut bertujuan untuk mengetahui well performance atau performance dari suatu sumur, apakah konstruksinya bagus atau tidak, dan juga untuk mengetahui debit optimum yang bisa dimanfaatkan oleh suatu sumur. Itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas aquifer test. Oke, jadi saudara bisa lihat pada slide ini. Jadi sebenarnya pumping test itu ini adalah hanya salah satu metode untuk mencari atau mengetahui parameter aquifer. Jadi saudara dapat lihat di sini ada metode-metode lain yang bisa digunakan untuk mengetahui parameter aquifer ya. Ada yang namanya piezometer test, ini ada slug test, bale test, nanti mungkin di kesempatan berikutnya bisa kita diskusikan. Ini kita ambil di lapangan, jadi pumping test dan piezometer test itu kita ukur parameter aquifer di lapangan. Kemudian selain di lapangan, kita bisa ukur juga parameter aquifer tersebut di laboratori. Ya. Jadi ini saudara lihat, di laboratori ini ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu constant head dan falling head. Ini juga di kesempatan berikutnya mungkin bisa kita diskusikan. Kemudian ini yang sering terlupakan bahwa sebenarnya simulasi numerik bisa kita gunakan juga untuk mengetahui parameter dari aquifer. Jadi ingat bahwa pumping test itu bukan satu-satunya metode untuk mengetahui parameter aquifer. Ini hanya salah satu metode saja. Nanti mungkin di akhir kuliah saudara-saudara akan saya berikan kekurangan dan kelebihan dari metode pumping test ini. Oke ya, jadi ini seperti saya sebutkan tadi di awal kuliah, jadi kalau kita bicara pumping test, ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah aquifer test. Aquifer test ini saudara bisa lihat, ini untuk mengetahui aquifer properties yang berupa storativitas, untuk aquifer terkekang tentunya storativitas ya. Kemudian transmisivitas. Transmisivitas itu kalau saudara masih ingat itu adalah konduktivitas hidrolik dikalikan ketebalan lapisan. Kemudian kalau khusus untuk aquifer tidak terkekang ada yang namanya specific yield. Itu bisa kita dapatkan, itu bisa kita ukur dari pumping test ya. Kemudian yang kedua dari pumping test tersebut itu adalah well test atau well performance yang akan kita diskusikan berikutnya. Oke, jadi bagaimana pengaruh transmisivitas dan storativitas terhadap muka air tanah jika pada satu sumur kita ambil airnya gitu ya. Jadi ini adalah skematik yang sangat bagus saya rasa bagaimana pengaruh transmisivitas dan storativitas terhadap penurunan muka air tanah jika satu sumur kita ambil airnya. Jadi saudara bisa lihat di sini ini kita bandingkan antara aquifer yang transmisivitasnya kecil dengan aquifer yang transmisivitasnya besar gitu ya. Jadi saudara bisa lihat bahwa untuk aquifer dengan transmisivitas yang kecil, ini penurunannya sangat curam sekali di sekitar sumur. Sementara untuk transmisivitas yang besar, penurunannya relatif landai. Tapi radius pengaruhnya lebih luas gitu ya. Tentunya kalau kita ingin memproduksi suatu aquifer, kita tidak ingin muka air tanah turun terlalu drastis gitu ya, karena bisa mengakibatkan pompa kita berada di atas muka air tanah yang berarti pompa kita nyedot pasir jadi akan terbakar. Jadi kalau kita punya aquifer dengan transmisivitas yang besar, muka air tanah tidak akan turun terlalu besar untuk kecepatan pemompaan yang sama dibandingkan dengan aquifer yang mempunyai transmisivitas yang buruk
gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama, pengaruh transmisivitas. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh storativitas terhadap penurunan muka air tanah. Seperti apa? Kalau suatu sumur kita pompa ya. Jadi ini saudara bisa lihat, kalau kita punya aquifer dengan storativitas yang kecil ya. Jadi pertama pengaruh penurunan muka air tanahnya cukup tajam dibandingkan dengan aquifer yang mempunyai storativitas yang besar. Dan juga aquifer dengan storativitas yang kecil itu akan memberikan radius pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan aquifer yang storativitasnya lebih bagus gitu ya. Jadi kita kalau mencari aquifer, seperti kita sudah diskusikan di kuliah-kuliah sebelumnya, mencari aquifer untuk diproduksi airnya, maksud saya, itu adalah mencari yang transmisivitasnya bagus dan storativitasnya bagus. Bagus di sini artinya nilainya tinggi, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau saudara bandingkan antara transmisivitas dengan storativitas, ini sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap penurunan muka air tanah di sekitar sumur. Kalau saudara lihat di sini, itu adalah transmisivitas. Jadi transmisivitas memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan storativitas untuk penurunan di sekitar sumur. Ya. Oke, jadi itu parameter yang akan kita cari ya, transmisivitas, storativitas, dan specific yield untuk aquifer tidak terkekang. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat bagaimana respons dari suatu aquifer jika aquifer ini kita pompa ya. Nah, jadi ini yang pertama, ini adalah respons dari suatu aquifer terkekang. Jadi saudara bisa lihat, ini grafik ini, sumbu Y-nya ini adalah H0 dikurangi H, yaitu delta H atau penurunan muka air tanah. Kalau kita plot terhadap waktu dari suatu aquifer terkekang seperti apa? Jadi saudara bisa lihat ini pertama penurunannya besar terus sampai dengan suatu titik dia mencapai steady state ya. Jadi kalau kita pompa satu sumur untuk suatu aquifer terkekang, pada satu waktu itu muka air tanah di sumur tersebut tidak akan turun lagi. Itu yang kita sebut steady state, karena yang diambil mungkin sama dengan yang masuk dari pinggir-pinggir. Itu hakikat dari steady state ya. Nah, ini khusus untuk aquifer terkekang, responsnya seperti ini ya. Nah, ini sering juga disebut sebagai Thys curve ya. Karena seperti kita diskusikan di kuliah-kuliah sebelumnya, Thys lah yang pertama mencari solusi persamaan diferensial untuk aliran air tanah dalam kondisi transient untuk aquifer terkekang ya, seperti itu. Jadi ini untuk menghormati Thys ini dinamakan Thys curve ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana jika kita punya aquifer yang ada bocoran ya. Jadi ada bocoran di sini maksudnya dari aquitard, dari ini misalnya ini aquitard ya. Jadi dari aquitard ini ada yang bocor ke aquifer ini. Jadi saudara lihat kalau kita bandingkan dengan Thys curve yang tadi atau untuk confined aquifer itu apa namanya steady state conditionnya itu dipenuhi dalam waktu yang relatif panjang atau lama gitu ya. Nah, kalau untuk leaky aquifer ini saudara perhatikan bahwa steady state conditionnya itu yang penurunannya relatif tidak turun lagi, jadi relatif datar gitu ya, seperti ini. Ini dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu saya rasa logical saja, karena ini ada kontribusi dari aquitard ini yang masuk ke aquifer gitu ya. Nah, itu untuk respons untuk leaky aquifer kalau kita kontraskan dengan relatif aquifer confine yang relatif sempurna gitu. Confining unitnya tidak ada yang bocor gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini satu lagi. Ini bagaimana jika suatu unconfined aquifer ini kita pompa. Jadi ini saudara bisa lihat, pertama turunnya sama dengan turunnya confined aquifer, kemudian dia
apa namanya, konstannya lebih cepat gitu ya. Kenapa lebih cepat? Karena ini kalau apa namanya unconfined aquifer ini memungkinkan adanya dewatering dari lapisan aquifer tersebut, sehingga ada kontribusi dari air yang ada di aquifer tersebut begitu ya. Jadi konstannya lebih cepat. Nah, kemudian ini yang kedua, setelah dewatering terjadi gitu ya, dia akan turun lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ada 2 kali apa namanya penurunan muka air tanah, sequence penurunan muka air tanah, mungkin kita bisa sebut seperti itu untuk unconfined aquifer ya. Jadi itu 3 respons aquifer kalau kita pompa. Jadi ini artinya apa juga? Kalau saudara mendapatkan data pumping test, saudara bisa mengimplikasikan kira-kira saudara bekerja di sistem aquifer yang apa gitu ya. Jadi nanti kita lihat bahwa beberapa rumus pumping test itu applicable untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi sebelum saudara mengaplikasikan rumus gitu ya, saudara harus tahu dulu saudara bekerja di sistem aquifer apa. Itu yang penting gitu ya. Nah, ini yang 3 yang diberikan ini yang cukup tipikal gitu ya, seperti itu. Nah, ini satu lagi, jadi ini yang kadang-kadang sering terlewatkan ya oleh kita sebagai hydrogeologist gitu ya, bahwa sebenarnya data pumping test ini bisa kita gunakan juga untuk mengimplikasikan subsurface condition seperti apa gitu ya. Ini contohnya, apa yang akan terjadi jika kita punya di sini gitu ya, ini aquifer yang apa namanya ada boundary-nya begitu, misalnya di sini. Jika boundary-nya itu adalah impermeable, jadi artinya kalau di sini kita punya boundary impermeable, tidak akan ada aliran dari arah sini masuk ke aquifer. Implikasinya apa? Saudara lihat, ini penurunannya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita tidak punya impermeable boundary di sini, atau yang aquifer yang cukup ideal tadi itu, confined itu ya, atau responsnya itu yang TICE ini gitu. Jadi kalau kita bandingkan, kita punya impermeable boundary di sini, gitu ya, tidak ada aliran dari sini ke sini. Ini saudara bisa lihat penurunannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ada impermeable boundary. Jadi pertama saudara bisa mengimplikasikan tuh ya. Impermeable boundary-nya bisa apa? Bisa juxtapose karena adanya fault, misalnya sehingga lapisan lempung jadi muncul di sini, gitu. Bisa itu salah satunya, atau apa namanya perubahan fasies gitu di geologi ya. Di sini pasir tiba-tiba berubah jadi lempung, itu seperti itu. Nah, jadi itu kalau kita punya impermeable, responsnya seperti ini, gitu ya. Tapi apa yang terjadi jika boundary-nya di sini bukan impermeable boundary, tapi constant head? Jadi constant head itu artinya apa? Artinya dipompa juga di sini tidak turun. Jadi misalnya ada kontak dengan surface water bodies, misalnya kontak dengan sungai atau kontak dengan danau. Itu apa yang terjadi? Itu akan ada supply yang cukup besar dari sini ke aquifer kita ya. Akibatnya apa? Ini saudara bisa lihat constant head-nya dicapai. Jadi penurunan kondisi di mana muka air tanah tidak turun lagi, itu dicapai dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan yang confined, apalagi yang impermeable, ya seperti itu. Nah, jadi ini saudara bisa gunakan ini sebetulnya data pumping test untuk mengimplikasikan subsurface conditions. Jadi kalau saudara dapat dataset pumping test, jangan langsung menghitung aquifer properties, yaitu transmisivitas dan storativitas, nanti akan kita diskusikan sebentar lagi gitu ya. Tapi coba saudara analisis dulu, pertama tipe aquifernya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah saudara mempunyai boundary atau tidak gitu ya. Jadi boundary dalam hal ini bisa impermeable boundary atau bisa juga constant head boundary. Oke ya, jadi sekarang akan kita diskusikan mengenai bagaimana kita mencari parameter aquifer atau aquifer test yang berupa storativitas, transmisivitas, dan mungkin spesifik yield untuk aquifer tidak terkekang dari data pumping test. Yang akan saya diskusikan di sini, ini adalah yang basicnya, tapi yang paling penting, kalau saudara bisa ini artinya sudah bisa basicnya ini, saudara bisa mengerjakan untuk yang lain ya. Jadi yang basicnya ini aquifer yang ideal itu seperti apa nanti sebentar akan kita lihat.
Dan kedua, ini aquifer yang kita uji ini adalah confined aquifer. Jadi penurunannya, kalau saudara masih ingat yang tadi, itu kurvanya itu kita namakan Thais curve ya, seperti itu. Oke, jadi aquifer yang ideal itu seperti apa? Ini saudara bisa lihat. Pertama, aquifernya itu horizontal, gitu ya. Kemudian penyebaran lateralnya itu cukup luas. Kemudian ketebalan dari aquifernya itu konstan, gitu seperti itu. Kemudian aquifernya itu homogeneous dan isotropik. Kemudian juga sumur yang kita pasang di aquifer tersebut menembus keseluruhan dari aquifer. Kemudian diameter dari sumurnya itu relatif kecil. Jadi relatif kecil itu, ini sumur bor itu bisa kita bilang relatif kecil kalau kita kontraskan dengan sumur gali. Jadi sumur gali itu diameternya besar, jadi itu tidak termasuk yang ideal. Jadi itu butuh teknik khusus kalau kita melakukan pumping test di sumur gali gitu ya, untuk mendapatkan parameter aquifer. Jadi ini list untuk aquifer yang ideal ya. Nah, jadi ini yang akan coba saya diskusikan, bagaimana menganalisis data pumping test untuk mendapatkan storativitas dan transmisivitas dari aquifer yang ideal dan yang confined ya. Oke, jadi ini kalau saudara masih ingat kuliah sebelumnya, ini adalah differential equation untuk aliran air tanah dalam kondisi transient, 2 dimensi untuk material yang homogeneous dan isotrofis ya. Jadi ini do kuadrat H per do X kuadrat tambah do kuadrat H per do Y kuadrat. Ini sama dengan S per T dikalikan do H per do T. Kemudian kalau untuk aquifer yang ideal, saya rasa sudah diskusikan di kuliah sebelumnya, kita akan punya penurunan muka air tanah yang radial ya. Nah, karena penurunan muka air tanah yang radial, maka persamaan ini bisa kita convert ke dalam persamaan lingkaran ya. Jadi ini persamaan yang tadi ini kita convert ke dalam polar coordinate ya, seperti itu. Jadi kita dapat persamaannya itu do kuadrat H per do R kuadrat ditambah 1 per R do H per do R, ini sama dengan S per T do H per do T gitu ya. Jadi kalau saudara masih ingat, ini adalah differential equations-nya, ini adalah basic dari analisis pumping test nih ya. Nah, kemudian Thais sudah membuat solusi analitik dari persamaan ini, dari persamaan diferensial ini, jika kita punya boundary condition dan initial condition seperti saudara dapat lihat di sini ya. Jadi ini yang pertama boundary conditionsnya itu H ketika R-nya mendekati tahingga, artinya pada titik yang sangat jauh sekali dari sumur, pada T berapapun ini sama dengan H0. Jadi artinya kalau kita punya titik yang terlalu jauh, itu tidak akan terpengaruh oleh pemompaan kita. Misalnya saya pasang sumur pompa di ITB, itu saya bisa assume rumah saya di daerah Buah Batu, muka air tanahnya tidak akan terpengaruh gitu ya. Jadi itu physical meanings dari boundary conditions kita yang pertama ya. Kemudian boundary conditions yang kedua, ini saudara bisa lihat kalau Q-nya konstan, jadi kecepatan pemompaannya konstan, maka limit R mendekati 0, jadi penurunan di sekitar sumur ya, kalau R mendekati 0 itu. Dari R do H per do R itu sama dengan Q per 2V dikalikan T ya, T besar. T besar ini adalah transmisivitas ya. Ini untuk T lebih besar dari 0. Jadi ini ini adalah boundary conditions. Kemudian initial conditionsnya ini saudara lihat, H pada saat R berapapun, pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi pada saat pemompaan belum dimulai, ini sama dengan H0 ya. Jadi ini mengimplikasikan juga bahwa kalau saudara mau melakukan pumping test, tidak boleh ada sumur-sumur sebelahnya yang sedang bekerja gitu. Kalau ada sumur-sumur sebelahnya yang sedang mengambil air gitu ya, seperti itu, maka initial conditionsnya tidak akan sama lagi dengan ini gitu. Jadi solusi Thais-nya tidak applicable gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya differential equation ini, kemudian boundary conditions dan initial conditionsnya itu adalah ini gitu ya. Thais sudah menurunkan solusinya yang saya sudah diskusikan di kuliah-kuliah sebelumnya ya.
Jadi solusi Thais-nya itu adalah delta H atau H0 dikurangi H pada setiap R dan T itu adalah sama dengan Q per 4 V kali T besar transmisivitas, dikalikan ini eksponensial integral, yang mana eksponensial integral ini seperti kita diskusikan juga di kuliah sebelumnya, ini sering disebut sebagai well function yang ada tabelnya mirip tabel logaritma itu gitu ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan well function sehingga persamaannya itu jadi delta H atau penurunan pada setiap R dan T itu sama dengan Q per 4 VT dikalikan well function dari suatu nilai U di sini ya. U-nya sendiri sama dengan R kuadrat S dibagi dengan 4T besar transmisivitas dikalikan T kecil atau waktu gitu ya, seperti ini. Nah, jadi ini solusi Thais ini gitu ya. Storativitas dan transmisivitas kita ketahui. Kalau storativitas dan transmisivitas kita ketahui, maka kita akan bisa menghitung penurunan muka air tanah pada jarak tertentu pada waktu tertentu jika suatu aquifer kita pompa dengan debit tertentu gitu ya. Itu yang sudah kita diskusikan. Itu solusi Thais itu asalnya seperti itu gitu ya. Nah, ini kita manfaatkan, kita reverse dalam analisis pumping test. Jadi kalau di analisis pumping test gitu ya, S dan T-nya justru yang kita cari gitu ya. Nah, sementara jadi S dan T-nya yang kita cari atau kita hitung, sementara delta H-nya atau penurunan muka air tanah kita ukur gitu ya untuk kecepatan pemompaan tertentu. Jadi kita reverse dari solusi Thais ya. Kita kita hitung S dan T untuk delta H yang diketahui gitu ya, seperti itu. Jadi itu basicnya seperti itu tuh. Ini untuk aquifer yang ideal confine ya. Oke ya, sekarang kita coba explore bagaimana mereverse Thais solution sehingga kita bisa menghitung S dan T jika delta H kita ketahui ya. Jadi ini prosedur yang pertama, ini saya sebutkan di sini ini log plot, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang kedua itu curve matching. Jadi kita ada pekerjaan, kalau Pak Lambok dulu itu bilang ke saya itu matching curve ini pekerjaan kayak supir truk gitu ya, di match gitu seperti itu. Nah, nanti kita lihat seperti apa prosedurnya ya. Oke ya, jadi ini pertama mengenai log plot itu seperti apa. Ini saudara lihat gitu ya, ini basic dari log plot dan curve matching gitu ya. Ini kalau saudara analisis persamaan ini, yang U sama dengan R kuadrat S per 4T besar dikalikan T, kemudian penurunannya itu sama dengan Q per 4V dikalikan T dikalikan well function untuk suatu nilai U-nya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, ini sebagai konsekuensi dari persamaan ini, dua persamaan ini gitu ya. Ini saudara bisa analisis matematik sederhana saja saya rasa. Kalau kita plot WU dengan 1 per U, kemudian kita bandingkan plotnya itu dengan delta H terhadap waktu gitu ya, maka grafiknya akan menghasilkan grafik yang sama. Jadi ini konsekuensi dari ini gitu ya. Karena WU versus 1 per U ini itu dihubungkan oleh satu konstan, kemudian delta H versus T juga dihubungkan oleh satu konstan gitu ya. Sehingga plotnya akan menghasilkan bentuk yang sama ya. Nah, jadi ini contohnya. Ini adalah plot antara WU ya terhadap 1 per U. Jadi kita akan dapatkan grafik yang seperti ini ya. Jadi ini kalau saudara masih ingat tadi itu ya, ini yang kita sebut sebagai Thais atau sering juga disebut sebagai master curve ya. Plot antara WU terhadap 1 per U gitu ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita plot data kita, ini delta H terhadap waktu gitu ya. Jadi ini ngomong-ngomong skalanya ini dalam logaritma. Ini dalam logaritma, jadi WU terhadap 1 per U itu dalam logaritma, kemudian delta H terhadap T juga dalam logaritma gitu ya. Nah, ini plot delta H terhadap T ini saudara lihat, ini menghasilkan bentuk kurva yang sama dengan Thais curve ini gitu ya, seperti itu. Sebagai konsekuensi dari
mathematical equations yang tadi, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang dinamakan, jadi data dari apa yang kita ukur ini sering disebut sebagai data atau field curve. Kalau WU terhadap 1/U tadi kita sebut sebagai Theis curve atau master curve, gitu ya. Jadi sekarang kita punya master curve, kita punya field curve. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tinggal superimposekan dua grafik ini sampai dengan match, gitu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang seperti supir bis itu, gitu ya, di superimposekan sampai dengan match, gitu ya. Jadi superimposekan. Nah, kemudian setelah disuperimpose, apa yang kita lakukan? Pilih salah satu nilai di daerah yang match tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hitung T-nya dan hitung S-nya, ya. Seperti itu prosedurnya. Oke, saya akan jabarkan prosedur ini satu persatu, ya. Oke, jadi yang pertama ini yang seperti saya sebutkan tadi, jadi field curve ini yang ini kita superimpose dengan master curve, ya, sampai dengan match. Ini matchnya cukup bagus di sini. Jadi ini memang namanya juga contoh soal, ya, selalu yang ideal gitu. Jadi ini matchnya cukup bagus. Ini saudara lihat. Nah, kemudian pilih nilai di match point tersebut, gitu ya, di daerah yang match ini, di seluruh ini saudara bisa pilih mana saja, gitu ya. Nah, tentunya saya ingin hidup saya lebih sederhana tentunya. Kalau saya ingin hidup saya lebih sederhana, saya pilih ini, saudara bisa lihat WU-nya 1, gitu ya. Kemudian 1/U-nya 1, supaya perhitungannya lebih sederhana, gitu ya. Jadi saya pilih ketika WU-nya 1 dan ketika U-nya 1, yaitu titik yang ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat ekivalennya titik yang ini di field curve, gitu ya. Di field curve ini kalau saudara lihat, ekivalennya itu adalah dengan delta H sama dengan 0,14 ini ya. Dan T-nya itu sama dengan 250, ya. Jadi itu ekivalen dari WU sama dengan 1 dan 1/U sama dengan 1, yaitu delta H sama dengan 0,14 dan T sama dengan 250, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya rasa gunakan saja persamaan yang tadi, gitu ya. Jadi kan kita punya delta H pada setiap R dan T tertentu itu sama dengan Q/4VT dikalikan well function, ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa convert menjadi T sama dengan sesuatu, gitu ya. Jadi ini saya rasa ini aljabar sederhana saja. Saya convert jadi T sama dengan Q dikalikan WU dibagi 4V delta H R, T. Jadi yang ini pindah ke sini, gitu ya, seperti itu. Nah, ini saudara bisa lihat contoh perhitungannya, dan hasilnya saya dapatkan T-nya itu 0,0023 meter kuadrat per second, ya, seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong, ini kecepatan pemompaannya 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second, ya, seperti itu. Atau 4 liter per detik, ya, ini sumurnya ini. Nah, kemudian U-nya juga kita tahu dari tadi kita diskusikan solusi Theis bahwa U itu sama dengan R kuadrat S per 4T besar dikalikan T kecil, gitu ya, seperti itu. Atau saya bisa ini lakukan aljabar sederhana lagi, saya rasa S itu sama dengan jadinya 4U dikalikan T kecil dibagi R kuadrat. Ini contoh perhitungannya, dapat nilainya sekian, gitu ya, seperti itu. Nah, ini enaknya kalau saya pilih WU-nya sama dengan 1 dan U-nya juga sama dengan 1, gitu. Jadi perhitungannya lebih sederhana. Tapi itu tidak harus, saudara. Kalau ingin lebih rumit sedikit, ya silahkan aja pilih berapapun WU dan 1/U-nya. Tidak harus 1 dan 1. Jadi saya pilih 1 dan 1 itu supaya perhitungannya lebih sederhana, ya. Oke, ya, jadi saya rasa simpel sekali, gitu ya, prinsipalnya seperti itu. Intinya ini adalah reverse Theis solutions untuk aliran air tanah dalam kondisi transient 2 dimensi, aquifer yang ideal dan aquifernya homogeneous dan
isotropis. Oke ya. Nah ini ada satu metode lagi yang disebut sebagai Jacob method. Jadi Jacob mencoba mengeksplor lagi solusi Thais itu gitu ya dengan prosedur sebagai berikut. Jadi Jacob ini disebut juga semi-long plot ya. Jadi saudara lihat ini tadi solusi Thais itu adalah ini ya, bahwa penurunan pada setiap jarak dan waktu itu sama dengan Q per 4V dikalikan transmisivitas dikalikan dengan well function gitu ya. Nah, well function ini bisa kita expand menjadi infinite series, jadi deret yang tak hingga gitu ya. Jadi saudara lihat, ini kalau kita expand menjadi deret tak hingga gitu ya, ini adalah delta H pada setiap atau penurunan pada setiap jarak dan waktu itu adalah Q per 4V dikalikan T gitu ya. Kemudian dikalikan nih WU-nya ini kita expand nih sekarang jadi infinite series ya. Dikalikan minus 0,5772 dikurangi ln U ditambah U dikurangi U kuadrat dibagi dengan 2 dikali 2 faktorial, kemudian habis min ini adalah plus U pangkat 3 dibagi dengan 3 dikalikan 3 faktorial, kemudian ini maaf ini harusnya minus ya, minus U pangkat 4 dibagi dengan 4 dikalikan 4 faktorial dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa kita expand well function ini dalam bentuk seperti ini gitu ya. Nah kemudian kalau kita explore lebih lanjut dari deret ini terms dari mulai U ke sini ini nilainya sangat kecil sekali dan bisa diabaikan. Sehingga kalau ini kita abaikan gitu ya seperti ini, maka kita akan dapat delta H pada setiap R dan T itu sama dengan, jadi lebih sederhana bentuknya, Q per 4V dikalikan transmisivitas dikalikan dengan minus 0,5772 dikurangi ln U. Ininya kita abaikan yang tadi itu ya, seperti itu. Oke, jadi Jacob mencoba mengeksplor dengan cara lain dari solusi Thais ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita rubah, kita transformasikan ln itu menjadi log begitu ya. Ini saya rasa ini high school mathematics ya, bahwa ln U itu sama dengan 2,3 log U gitu ya. Kemudian minus ln U itu sama dengan ln U, kemudian ini yang 0,5772 ini adalah ln dari 1,78 gitu ya. Nah, kalau kita coba transformasikan ln itu menjadi log dengan ini seperti ini gitu ya, kayak gitu. Maka akan kita dapatkan bahwa H pada setiap R, T itu sama dengan 2,3 Q per 4V dikalikan T dikalikan log ini, log 2,25 T T besar transmisivitas dikalikan T kecil waktu ya, dibagi R kuadrat dikalikan S, jadi ini hasil transformasi ini antara 2,25, 2,3 ini ya, konstan-konstan itu hasil transformasi gitu ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah kalau kita lihat ini persamaannya jadi sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi kalau kita plot delta H pada setiap R dan T terhadap log ini gitu ya, maka kita akan dapat garis lurus gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan sebagai semi-log plot. Jadi H-nya delta H-nya itu dalam skala linier, kemudian ini semuanya ya, waktunya log T-nya. Log T-nya waktunya kita plot dalam skala log, maka akan kita dapatkan garis linier gitu ya, seperti ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai Jacob straight line semi-log plot ya, seperti itu. Jadi relatif lebih simpel saya rasa dibandingkan dengan Thais curve matching yang tadi ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba plot grafiknya ya yang tadi itu, jadi ini adalah apa namanya penurunan sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya itu adalah waktu. Dari apa konsekuensi dari persamaan tadi kita akan dapatkan straight line-nya gitu ya, straight line-nya seperti ini gitu ya. Nah kalau kita analisis lagi persamaan ini untuk satu log cycle, jadi satu log cycle itu bisa 1 ke 10, bisa 10 ke 100, atau 100 ke 1000 gitu ya. Itu satu log cycle gitu ya. Maka T itu
T itu sama dengan 2,3 Q per 4 V dikalikan delta H gitu ya. Sementara S-nya untuk satu log cycle itu gitu ya, S itu sama dengan 2,25 T dikalikan T0 dibagi dengan R kuadrat ya, seperti itu. Jadi sangat simpel sekali. Ini T-nya saudara bisa lihat, T-nya 2,3 kali Q. Ini Q-nya kebetulan debitnya 4 liter per detik atau 4 kali 10 pangkat 3 meter kubik per second ya. Jadi 2,3 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second ya, dibagi dengan 4 kali V 3,14 delta H-nya. Delta H untuk satu log cycle. Jadi delta H untuk satu log cycle ini saudara lihat ini adalah 0,32. Jadi kita dapatkan hasilnya T-nya itu sama dengan 0,0023 meter kuadrat per second. Sama dengan yang tadi kita hasilkan dengan metode TICE ya. Kemudian S-nya itu sama dengan 2,25 dikalikan T dikalikan T0 ya. T0 kalau kita lihat untuk satu log cycle di sini, T0 itu apa? T0 itu adalah intercept dengan sumbu waktu ya. Itu adalah T0. Interceptnya ini saudara bisa lihat, ini nilai interceptnya itu adalah sekitar 440 ya, seperti itu. Jadi nilai S-nya itu sama dengan 2,25 dikalikan T besar dikalikan T0-nya ini yang 440 ini, interceptnya ini ya, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saudara masukkan angka-angka yang ini dengan T besar yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, kita akan dapatkan storativity-nya itu adalah 7,5 dikalikan 10 pangkat minus 4 dimensionless tentunya ya, storativity. Ini sama juga dengan yang tadi kita dapatkan dengan metode log-log plot atau TICE, reverse TICE itu ya, seperti itu. Jadi saudara bisa pilih yang mana saja, saya rasa ini menghasilkan hal yang sama. Kalau saudara malas curve matching, saudara bisa pakai metode Jacob ini ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk menghitung S dan T untuk aquifer yang ideal dan confined, seperti itu prosedurnya. Saya harapkan saudara baca dan membuat review untuk leaky dan unconfined aquifer. Principles-nya sama saya rasa ya, hanya equations-nya yang sedikit beda, solutions-nya sedikit beda, tapi sisanya prosedur dan segala macamnya mestinya sama ya, seperti ini. Oke ya, jadi ini saya jadikan PR nih, saya tidak seperti biasa tidak akan biarkan kalian hidup tenang gitu ya. Jadi PR nomor satunya itu kalian bikin review untuk metode untuk aquifer yang metode pumping test untuk aquifer yang leaky dan untuk aquifer yang unconfined gitu ya. Prinsipnya saya bisa bilang sama ya, hanya differential equations-nya yang sedikit beda dan solusinya yang berbeda, tapi prosedurnya sama. Oke, nah ini seperti saya janjikan tadi di awal maaf, ini di bagian akhir dari kuliah ini kita akan coba diskusikan apa sebetulnya kelebihan dan kekurangan dari metode pumping test. Karena sampai batas-batas tertentu saya melihat pumping test ini cukup overuse, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit pumping test, sedikit-sedikit pumping test gitu ya. Nah, kita harus tahu juga apa kekurangan dan kelebihan dari metode pumping test ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang saya highlight saja. Jadi kelebihan pertama ini adalah metode in situ test. Jadi kita tes S dan T-nya itu pada kondisi field, pada kondisi sesungguhnya. Nah, ini tentunya akan mencerminkan kondisi di sana gitu ya. Nah, beda kalau kita ambil misalnya dari core, kita tes di laboratori, karena confining pressure-nya sudah berubah, jadi mungkin aquifer properties-nya juga jadi berubah begitu, seperti itu. Nah, kalau pumping test di sana kita tes di field, kita tes jadi cukup representatif gitu untuk field values ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi saudara lihat kalau pumping test itu kita pompa di sini, kita amati pada jarak tertentu melalui sumur pengamatan gitu ya. Jadi itu artinya apa?
Jadi itu artinya S dan T yang kita hitung tadi itu mencerminkan S dan T rata-rata untuk jarak yang relatif cukup luas gitu ya, seperti itu. Jadi itu keuntungan yang yang cukup signifikan saya rasa dari pumping test gitu ya. Nah, keuntungan-keuntungan yang lainnya apa? Ini saya jadikan PR juga nih buat saudara. Jadi saudara baca buku-buku teks standar, misalnya Frisch and Cherry, kemudian Vetter gitu ya. Apa keuntungan lain dari pumping test? Ya. Nah, kemudian ini yang harus kita hati-hati, bahwa pumping test ini mempunyai beberapa kerugian gitu ya. Kerugian yang paling pertama yang jelas itu cukup mahal gitu ya. Kita harus bikin lubang gitu ya. Kemudian harus bayar orang untuk nunggu misalnya 3 kali 24 jam. Jadi ini cukup mahal, costly pumping test ini gitu ya. Jadi itu mungkin kalau uang bisa kita jadikan determinan, ya salah satu kerugiannya itu cukup mahal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan tadi, ini harus hati-hati juga dalam menganalisis data pumping test, karena bisa jadi respons aquifer itu tidak cukup unik. Jadi kalau kita perhatikan tadi, mungkin untuk leaky aquifer itu responsnya itu mirip dengan unconfined aquifer. Jadi grafik mana yang akan kita pilih tuh, ya seperti itu. Nah, tapi tentunya hal ini saya rasa bisa diatasi kalau kita mempunyai pemahaman mengenai kondisi geologi ya. Jadi itu kunci juga tuh, geologinya jangan dilupakan ya. Karena kalau kita pilih misalnya persamaannya untuk unconfined sementara itu adalah leaky aquifer, tentunya itu akan jadi pitfall ya. Jadi akan tidak akurat dalam mengestimasi S dan T ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya minta saudara diskusikan nih dengan kawan-kawan gitu ya. Apakah kita masih valid kalau melakukan pumping test di kota-kota besar, misalnya di Bandung atau di Jakarta? Gitu ya. Kenapa saya bicarakan hal ini? Karena Bandung dan Jakarta kita tahu bahwa kalau kita misalnya mau melakukan pumping test, kita pompa di sini, kita ukur penurunan di satu observation well dari jarak yang berjarak tertentu dari sumur yang kita pompa. Mungkin penurunan di observation wells itu bukan hanya karena air yang kita pompa di sumur pompa kita gitu ya, mungkin dari sekitarnya gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana impact-nya terhadap estimasi nilai S dan T yang kita hasilkan dari misalnya metode TICE gitu ya, kayak gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya artinya. Karena tadi di awal saya diskusikan bahwa salah satu initial condition-nya itu H pada setiap R pada saat T sama dengan 0, jadi sebelum pemompaan itu harus sama dengan T0. Nah, sementara kita punya sumur-sumur pemompaan di sekitarnya. Nah, itu coba saudara diskusikan juga dengan kawan-kawan saudara gitu ya. Nah, kemudian yang hal-hal berikutnya, apa saja kelemahan dari pumping test, itu saya jadikan PR juga. Nah, jadi ini biar saudara jangan, kalau hydrogeologis itu ya, itu harus ada kemampuan analitik gitu ya. Jangan, oh ini data pumping test kita gunakan, oh ini harus kita pumping test gitu ya. Nah, kita lihat dulu apakah pumping test itu applicable untuk kita lakukan di satu daerah atau tidak. Jangan kita sudah keluar uang mahal-mahal gitu misalnya ya, ternyata tidak applicable gitu hasilnya ya. Oke, kemudian ini PR yang nomor 3 nih ya. Ini di buku Frisch and Cherry di halaman 380. Di nomor 7 itu ada dataset dari pumping test. Jadi saudara coba hitung nilai S dan T dari dataset tersebut ya. Jadi PR-nya ada 3 ya. Oke, jadi saya rasa itu bahan kuliah untuk aquifer test yang basic yang saya ajarkan di sini. Tapi yang paling penting karena prinsip-prinsip dasar dari analisis parameter aquifer tercantum di yang saya diskusikan ini. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.